Eh, saya rasa belum terlambat kalau hari ini saya mau bilang selamat tahun baru. Betul enggak sih? Belum terlambat toh? Belum. So kuncikan tuh Dano? Oh belum. Oh, kalau Manado kok setiap minggu kuncikan. Oke, hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya enggak tahu, tapi kayaknya sampai di Tondano lah ya. Begitu banyak badai yang terjadi secara alam ya. Ini bukan bicara badai pasti berlalu. Memang secara badai itu ya terjadi di Manado pun mengalami hal yang sama. Sepanjang jalan waktu ke sini kami berdua suka cari tahu ini berapa banyak pohon yang tumbang gitu ya, karena di Manado banyak sekali pohon yang tumbang dengan sendirinya. Ya, saya tidak mau mengartikan bahwa kalau memang orang tidak kuat akan tumbang dengan sendirinya. No, bukan itu ya. Tapi banyak sekali pohon yang tumbang di Manado. Peristiwa alam ini banyak mengagetkan. Ini di Manado lagi cerah begini, tiba-tiba langsung angin kencang sekali. Bisa langsung hujan. Habis itu dia langsung cerah lagi gitu ya. Ini yang tukang bawa motor, orang bilang suka takecho gitu. Karena kenapa? Karena situasi tiba-tiba berubah. Tadinya cerah gitu, saya suka lihat gitu. Darinya aman gitu, tiba-tiba langsung hujan. Nggak ada tanda-tanda. Biasanya kan gelap dulu, betul enggak? Langsung hujan sup gitu ya. Ini situasi alam yang terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi, ya itu kayak tadi. Anggap oke lah ya. Semua yang sudah pernah ke Winangun pasti ngerti kalau saya menjelaskan saya jalan dari Winangun mau ke Freshmart di dekat Winangun. Cuaca cerah loh. Tiba-tiba baru sekitar berapa rumah lewat langsung hujan. Tidak ada yang bisa prediksi gitu ya. Segala sesuatunya kalau bicara tentang alam tidak ada yang prediksi. Sampai di Manado keluar sekarang ada banyak sekali. Saya nggak tahu apakah ini mau dibilang joke atau apa. Orang suka bilang begini karena terakhir ada satu mobil yang kena tumbang pohon. Kalau mungkin ada yang tahu ya, cepat sekali viral masalahnya. Bayangkan kita nggak tahu, kita orang tua yang tahu. Pohon tumbang di dekat Hotel Peninsula. Kita enggak tahu, kita tinggal di Manado, kita orang tua di kampung dia cepat tahu. Langsung telepon, Ngana ada di mana? Kita bilang, enggak mah, kita ada di kantor. Jangan keluar. Dan kenapa? Pohon tumbang di sini. Masa gitu ya. Cepat sekali langsung tahu gitu ya. Itu sesuatu yang terjadi saat-saat ini. Orang selalu bilang bahwa tahun 2023 adalah situasi yang akan membawa orang semakin sulit gitu. Saya beberapa hari yang lalu gitu ya ditelepon oleh seseorang jemaat Manado, teman dekat dengan saya. Dia telepon, saya pikir dia dalam keadaan baik-baik saja gitu. Tiba-tiba dia telepon, pada laki-laki loh ini, ya laki-laki dia telepon dengan kondisi yang terjadi nangis. Waktu saya kaget kok orang telepon tiba-tiba nangis gitu dan cuman minta please doain, bantu doa gitu. Nggak lama kemudian gitu ya saya terima informasi lagi gitu. Saya bilang kok Tuhan kok kayaknya ini baru tanggal begini. Apakah memang yang diprediksi oleh dunia situasi akan menjadi sulit. Itu betul mau terjadi enggak sih Tuhan? Tanggal berapa itu ya? Yang tiba-tiba langsung pulang karena langsung badai. Clean Food langsung tutup jam 8. Tanggal pokoknya belum lama ini gitu ya. Jadi kawasan Boulevard gitu ya, sampai sudah pernah ke Clean Food. Jadi kami lagi duduk, teman-teman TYC lagi farewell gitu dengan Faber. Lagi duduk, jam 6 tepat kami langsung keluar. Keluar gitu ya, udah selesai jadi udah buka puasa gitu di Clean Food. Pulang gitu, bukan pulang sih masih mau menuju ke satu tempat lagi. Tiba-tiba ada satu anak TYC yang kebetulan kerja di situ. Dia langsung WhatsApp di grup, dia bilang begini, untung dorang kak so keluar. Tanya kenapa? Dia langsung video dan tunjukin badainya cepat sekali sampai Clean Food masih jam 8 malam langsung tutup. Air anginnya bayangkan masuk sampai di dalam. Mereka bilang mereka basah. Saya langsung lihat story orang-orang semuanya dan betul gitu ya. Cepat sekali sesuatu itu terjadi gitu. Nah, ketika kita ada di dalam kondisi seperti ini,
Di minggu kemarin waktu kami doa hari Sabtu, doa volunteers gitu ya. Tiba-tiba biasanya ada PIC di dalam doa itu gitu. Kok belum ada gitu. Nah kebetulan saya ada di situ, langsung berinisiatif lah dan mulai tanya gimana selama doa puasa. Waktu saya tanya, sebagian besar ternyata ndak ikut puasa. Saya lumayan kaget gitu ya. Padahal orang-orang yang melayani gitu. Saya kaget, kenapa ndak ikut puasa? Ndak ada yang jawab kenapa ndak ikut puasa gitu ya. Tapi tiba-tiba ini muncul di dalam pikiran saya. Munculnya adalah begini. Saya ngomong ke teman-teman, saya bukan mau menghakimi teman-teman. Saya bilang begitu, saya tidak mau menghakimi kalian. Tapi kalian yang lebih tahulah ya, saya ngomong begitu kemarin. Kalian yang lebih tahulah. Siapa yang, saya bilang gak perlu dijawab. Siapa yang nanti dengar firman waktu lagi ibadah. Saya bilang gak usah jawab. Jawab aja dalam hati sendiri. Siapa yang nanti dengar firman apalagi doa. Yaitu mau ibadah di komisi gitu ya. Siapa seperti itu. Terus saya lanjutin. Mumpung. Saya pakai istilah ini. Mumpung gereja kita. Mungkin orang akan bilang ini program biasa. Tapi saya bersyukur doa puasa gereja kita itu dimulai di awal tahun. Beberapa mulai protes sebenarnya. Tanggal 1 Manado mulai puasa. Halo. Bokek-bokek masih ada di mana-mana di atas meja. Tanggal 1 puasa. Ada orang yang sampai ngomong seperti itu ke saya. Itu. Tapi itu saya balik lagi. Saya bersyukur puasa gereja kita selalu diawali di awal tahun. Terus saya ngomong, mumpung lagi ada doa puasa yang kalian mungkin cuman dengar firman kayak ibadah seperti ini, sungguh-sungguh doanya Mbak Tuhan pas nanti di sini gitu ya. Mumpung pakai momen itu. Kenapa? Karena di situ udah ada pembacaan, ada renungan, ada doa. Betul gak sih? Kalau ada yang buka yang punya materinya. Oh iya, kalau Anda enggak pernah lihat ya Anda enggak ngerti nih saya lagi bicara tentang apa, tentang buku puasa gitu ya. So, saya selalu ngomong ke teman-teman TYC. Ada beberapa anak yang sampai mungkin ya mereka merasa ketakutan dalam tanda petik, wah ini nanti ditanya kalian ke puasa atau enggak. Lebih baik seperti itu, Kenapa? Karena bagi saya ini adalah salah satu sarana yang telah disiapkan untuk membawa kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan lihat ini sesuatu sebagai program. Tapi kalau Anda jalani, Anda akan menemukan setiap hari ada hal-hal yang baru ketika Anda mau serius cari Tuhan. Itu dahsyatnya kita di dalam Tuhan. Kayak tadi di awal-awal saya sengaja cerita kondisi yang terjadi sekarang. Kita nggak tahu. Alkitab ngomong, ini baru pembukaan nih, belum khotbah, belum materi, PPT-nya aja belum muncul. Belum sengaja. Alkitab saja berkata, tanda-tanda kedatangan Tuhan tidak ada satu orang pun yang tahu, betul ya? Saya bukan memberikan pengajaran yang baru, tapi ada ayat bilang begini, kalau Anda ingin tahu, lihat aja alam. Betul ya? Itu ayat yang bilang loh, lihat aja alam. Mau hujan aja kamu bisa prediksi ketika mulai mendung. Nah Tuhan ngomong gitu, lihat aja tanda-tanda alam. Saya juga, bagi saya ini tanda-tanda bahwa memang waktu kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Kalau misalnya itu terjadi, Anda dan saya nggak siap. Dosen saya waktu kami sementara kuliah dia ngomong begini. Bisa saja ini terjadi, kita lagi kuliah seperti ini, tiba-tiba saya nggak tahu kalian udah nggak ada, tapi saya ngomong terus menjelaskan terus gitu ya. Udah nggak ada, atau dia putar, gitu ya. Kalian lagi lihat saya lagi menjelaskan di depan, tiba-tiba loh dosennya kemana? Kan tidak ada yang akan tahu tentang hal itu. Tapi satu hal yang kita tahu, firman Tuhan selalu bilang, orang yang mencari Tuhan
akan mendapatkan sesuatu. Sesuatunya apa? Nih dia nih baru masuk nih. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Sudah ada sih ayatnya di slide saya, tapi saya selalu ngomong gitu ya. Setiap kali saya dikasih kesempatan untuk bawa firman seperti ini di Manado, saya selalu bilang, karena ini pengalaman yang terjadi di dalam diri saya. Gitu ya. Ketika apalagi kau dapat ayat yang lumayan panjang, terus disuruh baca bergantian. Gitu. Orang yang langsung baca, terserah ya mau di Alkitab buku Anda atau di handphone Anda, kalau dia buka, dia pasti tidak akan ketinggalan. Karena bisa saja lambat keluarnya. Loading beberapa detik itu ada. Gitu ya. Makanya kalau saya selalu bilang seperti itu. Yaitu karena saya pas kebetulan, itu minggu kemarin pas kebetulan pengkhotbah pertama Pastor Wiske servis 1, saya ini khotbah kedua. Servis 1 Pastor Wiske baca ayatnya panjang sekali gitu ya, di Matius tentang bahagia itu panjang. Bergantian. Nah, orang yang baca di sini dia cepet. Tiba-tiba cuman orang-orangnya itu suaranya yang keluar, yang lain lagi tunggu mau keluar dia. Tiba-tiba yang pegang operate-nya kecepatan. Dia udah lompat satu slide, semua bingung. Gitu. Itu maksudnya. Oke. Ya, Amos 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Kalau Anda perhatikan di Alkitab Anda, khusus perikop pembacaan ini, Lembaga Alkitab Indonesia kasih judulnya Jalan Menuju Hidup. Betul enggak? Di situ ditulis Jalan Menuju Hidup. Oke, nah kalau di situ dibilang jalan menuju hidup, ini cerita satu perikop ini, cuman satu caranya. Kalau Anda mau jalan menuju hidup, cuman satu caranya, dan itu 2 kali disinggung di dalam satu perikop ini, yaitu carilah Tuhan. Cuman itu aja. Cuman itu aja, carilah Tuhan. So pendeknya kalau saya mau ngomong, kalau Anda mau hidup, cuman satu, cari Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kata mencari itu ditulis artinya berusaha mendapatkan, menemukan, memperoleh. Atau arti lainnya adalah memilih. Oke, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian boleh cari. Nah, melihat kata mencari, oke ya. Ini saya ingat kebetulan saya pernah mengajar. Sini ada pernah jadi guru gitu ya. Saya pernah mengajar di sekolah kami yang ada di gereja. Saya pernah mengajar SD selama 5 tahun sebelum ada guru tetap jadi mengajar saya. Langsung ingat nih, kata mencari, oke, memiliki kata sifat yaitu kata kerja. Mencari berarti kata kerja. Anda lagi mencari sesuatu. Tahu enggak ya? Itu kata kerja. Tapi ketika itu katanya berubah menjadi carilah, itu udah berubah menjadi kata perintah. Oke, mencari Anda lagi lakukan sesuatu, makanya disebut kata sifatnya adalah kata kerja. Tapi ketika ditulis carilah, itu berarti kata perintah. Kalau kata perintah sesuatu yang harus dilakukan. Betul enggak? Nah, kalau Anda baca baik-baik lagi ya. Kembali ke pembacaan tadi. Kalau Anda lihat di ayat 4 bagian terakhir itu ada satu tanda baca yang ditaruh. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tanda bacanya apa? Tanda seru. Nah, kalau satu kalimat diakhiri dengan tanda seru, itu berarti sesuatu yang harus segera Anda lakukan. Bukan tunggu, bukan nanti, enggak. Jadi waktu Tuhan bilang, carilah Tuhan, Tuhan ngomong sekarang lakukan. Bukan nanti setelah Anda keluar dari ibadah ini, enggak.
sekarang. Itu arti sebuah kalimat ketika diakhiri dengan tanda seru. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ya. Anda datang ke ibadah ini karena saya dari awal IFJF Tondano dibuka sudah menjadi jemaat. Makanya saya harus ikut ibadah. Saya nggak tahu alasan Anda datang apakah karena waktu pertama kali ibadah IFJF dibuka ada KKR besar gitu ya. Tiba-tiba saya mengalami mujizat di situ. Saya nggak tahu Anda ikut semua ibadah komisi di tengah minggu karena saya pengurus lah gitu ya. Nanti ditanyain, apalagi teman-teman TYC ini, nanti ditanyain Kak Ruth itu. Atau teman-teman tim praise and worship gitu ya, apa semua nanti, waduh ntar dicari Pastor Aaron lagi gitu ya. Saya nggak tahu. Apakah hal itu yang mendorong Anda untuk datang gitu ya. Tapi saya mau ngomong hari ini, kalau alasan Anda cuman itu, saya mau bilang satu saat Anda akan kecewa dengan tempat ini. Satu saat mungkin, maaf ngomong saudara, Anda akan hilang dari tempat ini. Kenapa? Karena motivasi Anda datang mungkin cuman karena itu. Saya mau bilang itu enggak salah, itu bagus. Jangan nanti setelah ini ketika didata gitu ya, kalau kami di gereja kebetulan ini tukang data. Berapa jemaat yang hadir, berapa ini yang hadir gitu ya. Mau kasih report masalahnya. Mulai minggu depan mulai berkurang. Kenapa? Karena khotbah hari ini. Ternyata enggak apa-apa, enggak ke gereja enggak masalah. No, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Cuman saya mau ingatkan lagi, kalau cuman itu ukuran Anda akan kecewa. Kenapa? Karena apa yang mungkin Anda harapkan enggak pernah terjadi. Itu akan buat Anda kecewa. Nah, di dalam pembacaan tadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda perhatikan ada 3 tempat yang dibilang oleh Amos jangan. Oke, ada 3 tempat. Kok 3 sih? 3. 3 tempat yang dibilang oleh Amos itu jangan. Yang pertama, janganlah kamu mencari Betel. Ini bukan baby Betel. Aduh, dari tadi Betel liatin masalahnya. Hai Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Padahal Bapak Ibu Saudara teman-teman semuanya ketiga tempat ini nanti ya. Ini saya akan jelaskan nanti gitu. Adalah tempat-tempat yang luar biasa bagi bangsa Israel di zamannya mereka. Betel aja itu diartikan adalah rumah Tuhan. Betel adalah tempat yang luar biasa, tempat perjumpaan antara Yakub dengan Tuhan. Dia boleh mengalami hidup diubahkan ketika dia ada di Betel berjumpa dengan Tuhan. Tapi kok kenapa ya di Amos dibilang janganlah mencari atau janganlah pergi ke Betel. Ada apa? Ternyata ada sesuatu yang terjadi. Oke, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara teman-teman semuanya. Di dalam Kejadian 28. Kejadian 28, oke. Saya tidak akan baca keseluruhan ya, hanya beberapa ayat aja. Mulai ayat 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu, ayat 12. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Kita lihat lagi Kejadian pasal 35. Kejadian 35 ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub,
Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Tuhan, bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ayat 6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Ini tempat yang luar biasa. Tapi kenapa Amos bilang jangan kamu mencari Betel? Karena ternyata Betel menjadi salah satu pusat penyembahan berhala. Oke, kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 12 mulai ayat 28. Sesudah menimbang-nimbang maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Saya stop di situ, Anda boleh baca seterusnya. Makanya kenapa tadi Amos bilang jangan lagi pergi mencari Betel. Karena ternyata dari tempat yang dibilang adalah rumah Tuhan telah berubah menjadi tempat penyembahan berhala. Kota yang kedua dibilang janganlah pergi ke Gilgal. Kalau Anda cari, ini kebetulan sementara kuliah berhubungan dengan teologi ya gitu ya. Jadi ketika ada begini, kami tuh selalu ditantang. Cari kata aslinya. Aduh. Ketika ngomong cari kata aslinya mulai mikir gitu. Nah ini kalau dilihat gitu dan sekarang sangat memudahkan gitu ya. Anda cuman ketika jadi handphone Anda pasti akan muncul. Kata Gilgal ini dalam bahasa Ibrani itu artinya menggulung atau gulungan atau bisa berarti lingkaran atau bundaran. Nah makanya waktu Tuhan berbicara kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan, itu bisa diartikan telah kulepaskan, atau bisa diartikan telah kugelindingkan, telah kugulung gitu ya. Itu artinya dalam bahasa aslinya gitu. Nah kalau dilihat seperti itu, berarti Gilgal ini menjadi satu tempat peringatan bagi orang Israel, bagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka dari Mesir. Oke? Nanti Anda boleh lihat keseluruhan pembaca. Yuk kita lihat dulu deh, Yosua pasal 4. Hari ini saya banyak buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Karena saya pingin supaya kita itu ngerti bahwa yang saya ngomongin itu bukan cuma sekedar saya search di Google. Tapi ini semua ada di dalam Alkitab ceritanya. Oke, Yosua 4 ayat 20 sampai 24. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, yakni Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah telah mengeringkan di depan kami air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberangnya. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Yosua 5 ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Di dalam Yosua pasal 5 ini menceritakan ketika orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Oke, mereka tiba-tiba ingat oleh Yosua.
diingatkan kepada Yosua bahwa bangsa ini khususnya keturunan yang lahir di padang gurun. Oke, keturunan yang lahir di padang gurun belum disunat. Makanya Tuhan bilang sebelum masuk sunat dulu. Maka keluar ayat ini. Ketika mereka selesai disunat, Tuhan bilang, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir. Dan tempat itu disebut Gilgal. Tapi toh pada akhirnya Gilgal menjadi tempat penyembahan berhala juga. Hosea 9 ayat 15. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalaukan mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Hosea 12 ayat 12. Bila di Gilgal ada kejahatan. Oke. Ini nanti Bapak Ibu Saudara teman-teman semua saya akan kasih tahu kenapa ya. Ada apa dengan tempat-tempat ini? Amos 4 ayat 4. Datanglah Betel dan lakukanlah perbuatan jahat ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Padahal tadinya sekali lagi Gilgal ini adalah tempat tanpa Gilgal. Oh thank you God, tiba-tiba ini muncul. Tanpa Gilgal, orang Israel tidak akan mungkin berkenan masuk ke tanah Kanaan. Karena di tempat itulah. Kenapa? Kenapa banyak sekali Tuhan membunuh sengaja. Alkitab loh yang bilang, sengaja muter-muter orang Israel 40 tahun di padang gurun. Cuman satu, untuk membinasakan mereka. Kenapa? Karena mereka cuman ngomel, menggerutu, tidak pernah bersyukur, cuman ingat masa lalu mereka waktu ketika ada di Mesir. Makanya ketika keturunan yang lahir yang seangkatan dengan Joshua, itu sebelum mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan bilang sunat dulu. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak akan lagi lahir satu generasi yang suka mengeluh, suka protes, suka menggerutu. Apalagi ingat-ingat masa lalu. Dulu gitu ya. Dulu. Ya iyalah namanya juga dulu, bukan sekarang. Beersheba kota yang terakhir. Janganlah menyeberang ke Beersheba. Karena Beersheba artinya adalah sumber air berkelimpahan. Karena setiap kali ada kata Beersheba, baik Abraham maupun Ishak ketika mereka gali sumur, air langsung keluar di situ. Itu keren. Kejadian 21 ayat 33, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Anda boleh baca ya cerita itu. Saya cuma ambil sebagian di mana ada kata Beersheba. Oke. Nah, kisah ini terjadi pada waktu Abraham ketemu dengan Abimelek. Terus hamba-hambanya mereka ini bertengkar. Kenapa? Karena sumur yang dibuat oleh Abraham setiap kali dia gali gak keluar air. Nah orang-orang Abimelek ini curi sumurnya Abraham. Terjadi perjanjian. Abraham tipu di situ Abimelek. Masalah domba yang berbelang-belang. Pinter dia. Belum ada yang namanya blonding dia udah bikin Abraham. Jadi dombanya itu sengaja pakai cat dia kasih belang-belang. Itu ceritanya, terjadi perjanjian di situ gitu ya. Terus kita lihat Kejadian 26 ayat 23. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya juga berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka. Serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Masih ada beberapa ayat rekomendasi lagi Bapak Ibu Saudara, tapi saya cuma cukup ambil di sini. Tapi toh Nabi Amos bilang jangan menyeberang ke Beersheba. Kenapa?
Karena ternyata Beersheba menjadi sama seperti Betel dan Gilgal, menjadi pusat penyembahan berhala. Kita lihat ayatnya, Amos 8 ayat 14. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup Haidan, serta demi Dewi kekasihmu yang hidup, hai Beersheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Ketiga tempat ini sekali lagi adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kehadiran pribadinya. Ketiga tempat ini adalah tempat di mana terjadi yang namanya peneguhan, tempat pertolongan, tempat perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Tapi toh pada akhirnya ketiga tempat ini berubah menjadi tempat penyembahan berhala. Makanya hari ini saya mau ngomong ke teman-teman semuanya adalah cari Tuhan, bukan cari rumah seperti ini. Makanya kenapa tadi di awal tadi saya ngomong, kalau Anda datang ke ibadah, cuman mau melihat apa yang pernah Anda alami dulu, sehingga Anda sehingga Anda mengalami yang namanya hidup baru, lama kelamaan Anda akan kecewa, lama kelamaan mungkin Anda akan capek di dalam pelayanan. Saya harus ke gereja karena saya jemaat AFGF gitu ya. Harus gitu. Sekali lagi kalau cuman itu ukuran Anda dan saya. Tapi kalau Anda dan saya mau cari Tuhan, Anda akan hidup. Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi pertanyaan, Anda cari enggak Tuhan? Beberapa hari yang lalu gitu ya, ini sangat sebelum masuk Desember gitu ya. Ya tanggal-tanggal 20-an sama tanggal 25. Pingin sekali minum saraba. Karena udah kecapean gitu ya urus kegiatan kemarin. Jadi pingin cari saraba. Cari gitu ya, kami cari. Belum pernah cari informasi yang lain. Udah orang udah bilang spekol, pergi PDP tambah. So cari salah parkir mobil lagi gitu ya. Karena ternyata tempatnya bukan di situ, masih harus ke sana gitu. Jalan. Udah butuh pengorbanan. Itu sekitar jam 4 udah mau setengah 5 sore. Pergi gitu ya. Sampai di sana ketemu tempat sarabanya. Yes, akhirnya ketemu. Tapi kami bingung. Kok kenapa orang bilang tempat saraba ini rame, sangat lagi banyak dicari orang. Kok sunyi ya? Ternyata salah jam, nanti buka jam 6. Oke. Tapi semangat untuk mencari saraba tetap ada. Pergilah kami. Tapi saya udah bilang, jangan ke bawah ya, ke pusat kota Manado. Pasti kena macet. Daerah Citraland aja, kawasan ring road lah gitu ya. Pergilah kami mencari, ketemu satu tempat. Tapi ternyata bukan tempat saraba, tempat minum kopi. Gitu ya. Tapi saya ngomong waktu itu dengan ini, jangan datang ke tempat kopi ini. Sesuai dengan tanahnya, orang Manado bilang harga tanah. Saya ngomong begitu. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Ini live kan? Soalnya saya sebut namanya nanti saya langsung kalau di YouTube langsung take down. Gitu. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kembali ke Amos tadi, Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ini sudah ada pengalaman nih sebelumnya waktu cari tempat saraba. Karena langsung cari tempatnya ternyata salah, nggak ketemu, sudah ada pengalaman. Jadi waktu dengan teman-teman TYC selesai berenang di Hor semuanya pingin kelaparan nih.
tutup puasa itu sekitar jam 4 gitu, tutup puasa tiba-tiba mereka mau ke begini, Kak cari yang panas-panas gitu. Itu tanggal 2 Januari. Sudah ada pengalaman kan? Oke. Walaupun saya udah tahu ini jam 6 harusnya buka. Tapi saya langsung ingat ini tanggal 2. Langsung search, cari di sosial media. Ada yang cari lewat Google, ada yang cari di Instagramnya, ada yang cari di Facebooknya gitu, cari. Puji Tuhan ketemu. Keluar, masih tutup. Memastikannya lagi, kan ada nomor WA-nya di situ, di Instagramnya ada, dikasih penjelasan, ditelepon, nggak diangkat. Duh, berarti mungkin belum, udah kirim message gitu ya, teks, langsung dijawab, langsung jawab, iya maaf Kak, masih tutup, kami nanti buka besok. Ini keuntungan mencari, gitu ya. Kalau nggak lagi, udah spekul seperti pertama, percuma, oke? Biaya bensin sekarang mahal gitu ya. Akhirnya sudah enggak gitu, enggak lagi. Kita enggak pergi ke sana. Terus pergi kemana? Pergilah ke satu tempat gitu ya. Tadi saya udah singgung. Di awal tahun bersyukur gereja kita mengadakan yang namanya doa puasa. Bahasa saya adalah bahwa bersyukur ini salah satu media yang telah dipersiapkan untuk Anda dan saya mau cari Tuhan. Belum terlambat, masih ada 1 minggu lagi. Kalau Anda belum sempat puasa, belum terlambat. Beberapa waktu yang lalu, waktu World Cup, saya jadi ikut-ikutan gitu ya. Saya bukan pencipta untuk ngotot karena ada yang lain kan sampai bertarung. Pokoknya pilih ini gitu ya. Udah gitu. Saya waktu ditanya pilih siapa? Saya kalau setiap kali Piala Dunia pasti pegang Brasil gitu ya. Kalah juga gitu. Nah, waktu Argentina gitu ya, terkenalah satu pribadi. Semua pasti udah tahu dong, deh ya. Nah, ketika kan semua di sosial media mau apapun itu pribadi ini disanjung-sanjung orang. Sampai akhirnya saya pun jadi penasaran siapa sih Messi ini sebenarnya. Ternyata ini dia kalau mau lihat latar belakangnya dia adalah anak yang hampir dibilang autis. Oke, kondisinya dia tidak memungkinkan menjadi seorang atlet. Kenapa? Berdiri aja gak kuat. Karena itulah mamanya kasih berbagai macam olahraga untuk training yang namanya Messi. Tiba-tiba masuk nih di bola. Waktu saya baca kenapa dia boleh menjadi satu figur pemain bola yang luar biasa. Bukan cuma karena dia mengidolakan Maradona. Bukan cuma karena itu. Tapi ternyata cara dia melatih. Dan cara latihannya Messi bukan tunggu waktu luang. Baru dia latihan. Bukan tunggu moodnya lagi bagus, baru dia latihan. Enggak. Bahkan di saat dia udah capek, dia dituntut untuk latihan. Hari ini pun saya ingin kasih tahu ke teman-teman semuanya Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda cari Tuhan nanti tunggu mood dulu, ada yang salah dengan Anda. Kalau Anda cari Tuhan nanti ada waktu luang dulu, ada yang salah dengan Anda. Kalau Anda cari Tuhan dulu, waktu Anda udah tahu ini sakit penyakit gak bisa sembuh, baru Anda cari Tuhan, ada yang salah dengan Anda dan saya. Daripada nganggur Ling, mendingan datang ke gereja, come on. Alkitab ngomong, kalau Anda cari Tuhan, Anda hidup. Tapi sekali lagi yang jadi pertanyaan, kapan terakhir Anda dan saya mau serius cari Tuhan? Setiap kali kami kalau doa gitu ya staf kantor, saya selalu doanya seperti ini. Selalu saya doanya seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk lautan manusia yang kau beri di tempat ini. Karena aku tahu segala pemulihan akan dimulai dari tempat ini. Fakta yang saya lihat,
Di House of Restoration. Tempat itu belum pernah full kecuali event. Memasuki awal tahun, kata ini muncul di hati saya. Dari tanggal 31 Desember, waktu kami ibadah, waktu saya lagi nyembah Tuhan gitu ya, muncul kata itu. Cari Tuhan. Cari Tuhan, Ling. Itu muncul terus. Cari Tuhan, Ling. Cari Tuhan, Ling. Makanya setiap hari, ketika kata itu muncul, waktu Tuhan ingatkan kembali, setiap kali saya doa seperti itu, Tuhan ingatkan kembali, Ling, cari Tuhan. Amsal 8 ayat 17, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Saya akan tutup dengan ayat ini, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Anda perhatikan baik-baik, kalimat terakhir dibilang begini, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Kalau Anda cari Tuhan, upah, kesehatan, berkat, mujizat apapun itu, Tuhan akan kasih. Asalkan cari Tuhan. Cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Yesus aja, satu pribadi yang luar biasa. Sebelum dia mau disalib, ini ayat yang selalu bawa saya, Tuhan siapa sih Lingke gitu ya. Siapa sih you gitu. Kayak ngomong ke diri saya. Dia aja pribadi yang luar biasa ketika dia tahu penderitaan yang akan dia alami waktu dia disalib. Alkitab bilang Taman Getsemani menjadi satu sejarah bagaimana Yesus datang cari Tuhannya. Dia cari Bapaknya. Dan dia ngomong, ini Alkitab luar biasa. Saya sampai bilang, kenapa sih ya? Itu pernah saya kuliah, saya sampai tanya ke dosen saya. Kebetulan materi kuliahnya tafsiran Perjanjian Baru. Saya tanya, kenapa sih Alkitab mau menulis Yesus dicobailah, Yesus ketakutan lah, Yesus marah-marah di bait Tuhan gitu ya. Kenapa? Dalam tanda petik seakan-akan menjatuhkan pribadi Yesus. Tapi sebelum dosen itu jawab, tiba-tiba ini muncul di pikiran saya. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia ingin kasih tahu secara jujur pribadinya juga itu seperti apa. Artinya sebelum Anda dan saya alami semuanya itu, dia udah alami. Kecewa, sakit hati, ditinggalkan, dia sudah alami. Dia ingin kasih tahu, saya udah alami. Jadi waktu Anda dan saya alami, dia pun tidak kasih tahu jalannya. Jalannya apa? Alkitab berkata, Yesus selalu mencari Bapaknya. Anda dan saya siapa? Makanya kalau Anda ingin hidup, cari Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya pengen ini menjadi satu momen yang akan ketika Anda pulang, Anda akan bilang, wow, ini momen yang belum pernah saya alami selama hidup saya. Saya setiap kali kalau diminta untuk menjadi worship leader, saya selalu ngomong ke teman-teman tim PW, saya bilang, minta sama Tuhan biar ini menjadi satu momen yang belum pernah Anda alami. Saya orangnya termasuk dalam tanda petiknya ngotot gitu ya, ngotot gitu. Ngotot ke Tuhan. Ngototnya apa?
Saya sepertinya memaksakan supaya Tuhan lakukan sesuatu. Kenapa? Karena Dia itu Tuhan yang luar biasa. Dan ini yang selalu saya pegang. Kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, Alkitab bilang, kalau kamu cari, Dia akan datang kok dan ngomong, "Ini loh aku." Beda seringkali dengan saya, ada beberapa teman-teman TYC marah. "Kak, udah di WhatsApp, enggak jawab, di telepon enggak diangkat." Makanya jangan cari saya. Tapi kalau Anda cari Tuhan, Dia enggak seperti saya. Saya banyak alasan bilang, sorry handphone lagi di charge, sorry lagi enggak pegang handphone. Tapi Tuhan enggak loh. Tuhan lagi enggak bilang gitu ya. Ketika Anda datang dan Tuhan bilang, tunggu Phil, karena kita lagi berusaha dulu dengan Mary. No, enggak. Dia enggak seperti itu. Siapapun Anda cari Tuhan. Dia selalu datang dan ngomong, yes, ini aku. Main di F-nya. Biar Anda sendiri yang buat komitmen dengan Tuhan hari ini. Apa yang ingin engkau buat? Mungkin semacam perjanjianmu dengan Tuhan mulai hari ini. Apakah engkau ingin lebih baik? Apakah engkau ingin hidup? Anda yang pilih sendiri. Thank you, Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu. Oh Tuhan, biarkan rohmu tinggal dalam Yes Jesus. Sungguh indah bersamaku, ini doaku Tuhan, ini hatiku Tuhan. Yes Lord, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Yes Lord. Menikmati hadiratmu. Amin Tuhan. Biarkan rohmu
Lagi sekali ku ingin selalu, amen Tuhan. bersekutu dengan Thank you Jesus. menikmati hadirat-Mu. Yes Lord. Biarkan